Pak, buat nyerinya yang kita rebus tadi. Keras banget ya Pak? Keras, gatal, panas. Minyak ini keras pakai juga nggak? Kalau pakai ini namanya juga bunuh diri dong. Hah? Pakai bahan kimia? Bahaya itu Mas. Bukan bahaya kan, bukan buat saya bahayanya, buat bahayanya kan buat orang. Bisa stroke, jantung, hingga kematian. Yang penting dapat duit, duit dan duit. Paling susah nih ngindarin godaan ngemil gorengan kayak bala-bala, tahu goreng, dan kawan-kawannya. Padahal makanan yang nyerap minyak semua ini cenderung nggak terlalu sehat. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apalah sekali-sekali. Nah, yang bikin ngeri ini justru beredar lagi minyak goreng oplosan curah yang campurannya cairan kimia berbahaya. Cairan kimia jenis apa itu? Dan apa resikonya jika kita mengkonsumsinya? Biar paham, tonton Buser Investigasi Bahaya di Balik Jernihnya Minyak Jelantah. Coba deh muter ke pusat jajanan or sentra makanan lainnya di Republik tercinta ini. Gak jauh-jauh, yang paling dominan adalah makanan yang digoreng. Betul nggak? Jadi siapa nih yang satu server demen makanan gorengan? Udah ngaku aja, emang enak kok gorengan. Padahal resiko buat kesehatannya gede loh. Terus cenderung bikin badan melar alias gembul. Cuma kalau perut udah berisik nyanyi, prinsip sehat auto lupa tuh. Nih kayak kita, nyamperin lapak makanan yang jualan segala macam makanan yang digoreng. Ada ayam, bebek, dan ikan lele. Yang kalau disikat panas-panas, plus lalapan dan sambal, nyam, maknyus abis. Tapi ada yang bikin jantung deg-degan. Noh lihat, gorengnya pakai minyak yang warnanya sama kayak kopi hitam. Duh, ini yang bikin serem. Nah, habis makan enaknya nongkrong nih. Lagi iseng ngobrol ngalor ngidul, kami kok denger ada kabar menarik. Salah satu orang yang lagi ikutan nongki, keceplosan ngomongin minyak goreng oplosan. Weh, apaan nih? Pepet aja langsung. Udah kan itu kan minyak curah yang hitam-hitam itu Pak. Kalau yang resminya sih kayaknya dibuat diekspor buat biodiesel, tapi kayaknya ada yang nakal mungkin ya dijual lagi, Jual lagi. Makin menarik karena kita dapat info bagus banget. Ada oknum yang ngoplos migor pakai cara gak bener. Bikin penasaran aja. Dijual lagi, itu dijernihkan pakai apa ya Mas? Pernah tuh? Harusnya pakai bahan kimia, pernah dengar? Pernah. Oknum-oknum itu? Pasti ada ya. Nah itu kan bahaya Pak. Pernah dengar juga Pak? Pernah ya? Kalau sampean mau tahu orangnya, monggo. Sekarang bisa, besok pagi bisa. Kalau ingin istilahnya untuk mengambil minyaknya, mungkin sore sekitar jam 3, jam 4. Pasti ngambil itu orangnya. Besok bisa Pak ya? Besok kalau monggo saya antarkan. Cuma ya nanti kalau jenengan yang ngomong sendiri biar tahu. Kalau saya kayak nanti antara tetangga enggak ya. Kami pun mengejar lokasi tempat si pengoplos migor transaksi minyak jelantah. Hitungan menit aja, ada seseorang datengin salah satu lapak gorengan. Pak, saya ambil Pak ya. Ya Bu ya, makasih Bu ya. Bos! Keluar dari lapak, doi nenteng kantong plastik yang isinya kami duga minyak jelantah. Satu nih ternyata info yang dibeberin temen. Sayangnya, kami kehilangan jejak. Hah? Minyak goreng jelantah diputihkan? Waduh, ya bahaya itu Mas. Bahan kimia itu kan nggak boleh masuk ke dalam tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh apa nggak jadi penyakit itu? Harus lebih waspada berarti saya ini ya. Kan kita tiap hari pakai minyak. Terus minyak kan lagi mahal. Terus kalau ada yang jual curah itu kan murah. Ya solusinya kalau mahal itu kan kita pasti pakai yang curah itu. Nah kalau dikasih bahan kimia gini kan ya bahaya Mas. Kita harus lebih hati-hati. Aduh jadi mikir-mikir kalau beli minyak curah kalau gitu Mas.
Besoknya kami dapat info kembali, si pengoplos akan ngambil minyak bekas di salah satu warung makan. Hah? Ini sekarang minyak. Kali ini nggak boleh gagal, si pengoplos kami kejar. Dan karena nggak ada pilihan lain, kami cegat, jangan sampai ngilang lagi. Mas. Ya. Ini apa? Apa mas? Mas, ya? Itu sambil minyak mas. Iya. Buat apa mas? Buat diolah kembali. Hah? Buat diolah kembali. Jual? Iya diolah kembali. Diolah gimana? Diolah kan, ini kan hitam. Akan untuk nanti dijadiin lagi, jadiin agak kuning lagi. Agak kuning? Iya, seperti semula. Dijadiin lagi lah, ya agak jernih lah. Agak jernih? Iya. Bisa dikonsumsi lagi. Tapi bukan saya yang konsumsi. Ya apa? Ya dijual lah. Dijual lagi? Iya. Sering ngambil kayak gini? Sering. Berapa kalau beli itu minyak? Botol ada yang 3.000, 5.000. Botol 5.000, 3.000? Iya. Nggak mesti, kadang yang dikasih. Hitam-hitam dulu ya. Saya boleh tahu caranya? Ya? Ketawa. Ya nggak apa-apa lah. Biasanya di rumah? Ya di rumah, eksekusi di rumah. Boleh. Tapi itu mas, apa? Tolong jangan bilang siapa-siapa. Enggak. Ini rahasia perusahaan kan? Gitu ya? Iya. Boleh. Ya udah. Udah ya mas. Ya mas. Kalau mau ikut. Kita tunggu di mana? Lanjut ikut aja. Gitu? Ya udah. Oke. Lewat lobi-lobi dengan pengoplos, kami akhirnya bisa ikuti pergerakannya ke sebuah lokasi produksi rumahan Migor jelantah. Saat ngebuntutin si pengoplos Migor di tengah jalan, nggak taunya doi belok ke sebuah toko. Nah lo, beli apaan tuh? Kami terus ngekorin dari jarak dekat. Sampailah kita di sebuah gudang kecil di pinggir kota. Tiap langkah pengoplos, kami rekam. Sejauh mata memandang, ada beberapa botol minyak yang sudah berwarna hitam pekat. Mas, ini minyak-minyak itu dari mana? Dari tukang-tukang gorengan. Ini? Iya. Beli atau gimana? Ada yang beli, ada yang dikasih doang gitu. Tiap tukang gorengan, tiap tukang jual-jual kayak nasi bebek gitu, saya samperin semua. Kalau ada, kalau suruh beli ya dibeli, kalau dikasih ya dikasih gitu. Berapa mas per botol? Satunya ada yang 5.000, ada yang 6.000. Nggak tentu. Cuma segini mas? Iya, hari ini cuma dapatnya segini. Biasanya lebih. Ini mau dikemarin mas? Ya kita masuk di situ. Nah, ini minyak goreng yang udah hitam ya? Iya. Ternyata Migor jelantah melewati proses penggodokan. Berarti ini yang sisa itu nyusul? Nyusul nanti. Kan nggak muat nih panci. Ini yang di pinggir-pinggir panci apa mas? Endap-endapnya itu. Endap-endapnya? Iya. Oh, berarti pemain lama nih? Ya, nggak lama-lama juga. Berapa lama? Dari pancinya tuh udah banyak kerak-keraknya, pemainnya lah. Ya lumayan lah. Lanjut, nunggu Migor bereaksi mendidih. Minyak mulai bergejolak, makin panas, dan mulai tercium aroma menyengat. Pas yang ini bau ya? Iya, bau ini. Tergantung minyaknya, teh. Orangnya goreng apa itu. Iya, kalau biasanya kalau cuman gorengan-gorengan tempe tahu itu nggak bau. Kalau bebek atau babi gitu. Babi. Iya, be. Bau itu. Apalagi kalau udah lama nggak diambil itu lupa. Bau. Pasti bau. Kelar mendidih, Migor ditransfer ke ember lainnya.
permen lama nih. Sepertinya gitu mas. Ya. Nih, tuh minyak. Embernya Ember udah hitam ya. Berarti sering dipakai nih. hampir tiap hari produksi. Tiap hari ya. Ngeri banget ngeliatin proses penggodokan kedua ini. Kotor banget migornya. Tadi nggak disaring itu. Alah, tadi Lupa ya. apa-apa. Tadi kan agak bersih sedikit lah. Tadi ya. Nggak banyak-banyak. Sampai titik darah penghabisan ya. Iya. Si pengoplos mulai nyingkirin buih kotor hasil penggodokan. Apa ini mas? 2O2. Oh ini gunanya. Ini untuk ngeriin minyak yang kita rebus tadi. Minyak yang jelantah tadi itu. Belajar dari mana ya? Ada lah yang ngajarin. Rupanya, si pengoplos pakai cara instan yang sangat berbahaya. Cairan kimia pembersih dosa hitam di migor. Asli, serem beneran ini. Gak kira-kira nih si mas pengoplos. Cairan hidrogen peroksidanya main dituang aja. Kagak pakai takaran. Nah tuh, masih ditambah lagi campuran lainnya. Gile nih orang, dapat ilmu racikan dari mana lagi? Saat kapur sirih dicemplungin, reaksinya ngagetin. Kali ini masih belum kena air kan, bongkahan batu ini, kayak bongkahan batu ya. Ini masukin air, memang prosesnya gini emang, mengeluarkan apa? Untuk ini. Di air pun juga gitu di air. Selesai nih. Selesai. Ini nanti kita tutup, ya kan proses penjernihan sendiri. Step akhir, tinggal nungguin reaksi bahan kimia berbahaya ini membleaching minyak goreng jelantah yang super hitam pekat jadi glowing abis alias bening. Obatnya dibanyakin takutnya meledak. Ya bisa setengah hari bisa, tapi takutnya meledak. Sekilas kami intip, kulit jari si pengoplos langsung berwarna putih. Waktu jadi putih-putih gitu kenapa mas? Ini putih-putih ini akibat efek obat 2O2 ini. Iya. Langsung kebayang hal jelek. Kalau ampe minyak goreng oplos kimia berbahaya ini masuk ke tubuh kita, jadi apa organ dalam tubuh kita ntar? Tak terasa, 1 hari berlalu. Siap-siap ya, lihat nih, ember yang isinya minyak jelantah yang sudah teroplos sempurna dengan hidrogen peroksida, kayak apa jadinya? Wah, lumayan. Kuningnya. Tadi kan hitam, Kembali ke murni. kembali ke asal. Kalau kita saring nih lebih bagus lagi nanti. Tadi ambilin oke? Iya. Kalau nggak gitu masuk lagi nanti. Kotor lagi. Meskipun disaring, dia masih ikut. Saat ngocor dari keran, migor yang tadinya negro alias hitam pekat mulai bertransformasi menjadi warna kuning kusam. Tapi masih melalui proses penyaringan ya. Bau sedikit menyengat masih tercium. Ogi alias oga rugi banget nih si mas pengoplos. Ember dituang sampai titik darah penghabisan. Mas nggak mau rugi ya, susah sedikit juga masih di. Iya, carinya aja susah. Kalau ada, kalau nggak ada, ya gini. Habis.
Dan saudara-saudara, bukan sulap bukan sihir. Migor yang tadinya butek habis, langsung kinclong, bening maksimal. Dahsyat ya. Ini nih rahasia dibalik kesuksesan si pengoplos Migor. Ini tuang sini. Ya, Gunanya? biar warnanya agak lebih bagus. Oh, Kalau ini kan masih kurang bagus. iya. Nanti kita ya perbandingannya 1 banding 5 lah. Ini udah dicampur sama minyak murni. Iya. Agak busa ya. Aduk ya. Iya. Nyampur. Ini udah nyampur. Kalau belum dicampur kan masih agak gimana gitu. Hasil produksi emas pengoplos ini kami bawa untuk diuji lab parameter kadar hidrogen peroksida yang terkandung di dalam migornya. Minyak goreng oplosan ini pun diproses di laboratorium. Minyak yang kami peroleh dari tim menunjukkan bahwa minyak tersebut mengandung hidrogen peroksida. Kemudian kami lakukan uji laboratorium, itu memiliki kadar peroksida sebanyak 383,52 mg per liter. Memiliki kadar hidrogen peroksida jauh lebih besar dibandingkan minyak yang sudah disimpan lebih dari 3 tahun. Sebenarnya minyak yang boleh dikonsumsi oleh masyarakat menurut SNI, Badan Standarisasi Nasional, adalah maksimal 0,1 mg per liter. Sebaiknya konsumsi minyak yang diperbolehkan untuk digunakan itu hanya untuk 3 kali penggorengan, maksimum 3 kali penggorengan. Setelah itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Nah, udah waktunya ngebungkus hasil karya ilmiah minyak goreng rasa cairan kimia berbahaya. Ternyata Migor murni cita rasa jelantah ini dipacking pakai plastik. Ya, kayak minyak curah gitu. Ini setengah kiloan. Dijual berapa, Bang? Dijual 6.000. 6.000. Ya, Pelanggan banyak. ya banyak. Kuning ya. Kuning. Kayak minyak pada umumnya itu. Ini minyak nih bahaya nih, Mas. Itu kan bahaya kan bukan buat saya bahayanya, bahayanya kan buat orang. Kalau saya kan cari aman. Yang penting dapat duit dan duit. Ini minyak-minyak ini pas pakai juga. Nggak boleh pakai. Kalau pakai ini sama juga bunuh diri dong. Bahaya dong. Mendingan buat orang, ini saya dapat duit. Minyak goreng kinclong hasil oplosan yang beresiko gede buat kesehatan ini siap dilempar ke pasar. Ini mau bawa pasar ya? Saya ikut ya. Kami pun nguntitin si mas pengoplos ke pasar biar paham kemana larinya distribusi Migor abal-abal ini. Saya ikut ya. Aduh, jangan ikut. Kenapa? Nah, gak enak sama orangnya. Ntar tahu kan malah. Saya udah jauh-jauh ke sini loh, Mas. Yang penting kan masih kan udah tahu prosesnya. Satu hal dari hasil penelitian laboratorium yang perlu sangat kita camkan. Fakta yang tidak terbantahkan, ada bahaya tersembunyi jika kita mengkonsumsi minyak goreng oplosan ini. Untuk hidrogen peroksida ini yang bisa menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit degeneratif. Misalnya kanker, kemudian penuaan dini, lalu bisa jantung dan sebagainya. Misalnya kalau misalnya itu terjadi plak, penempelan di pembuluh darah sehingga akhirnya terjadi proses penyempitan dalam jangka waktu panjang, bisa stroke, jantung hingga kematian. Mengkonsumsi minyak bekas atau minyak yang sudah mengalami proses oksidasi lebih lanjut itu bisa menyebabkan awalnya mungkin seri, kemudian batuk dan sebagainya. Terus, amankah minyak goreng curah yang beredar? Pak Doni mengambil momen jualan minyak goreng curah saat harga minyak goreng melambung naik beberapa bulan lalu di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Minyak goreng curah yang ia dapat sumbernya terpercaya dari salah satu agen besar di kota dengan harga 11.800 per 1 kilogramnya. Di
rumah Pak Doni, minyak curah ini kembali dikemas dalam sebuah botol bekas minuman. Dijualnya berapa Pak per botolnya? 19.000. 19.000? Iya. 1,5 liter. Minimal 20 botol. Sehari? Iya. Selain di rumah membuka warung kecil, Pak Doni juga mengantar langsung mie gor curahnya ke para pelanggan. Sebagai pedagang yang paham minyak goreng curah, ia memberikan sedikit tips bagi para pembeli agar terhindar dari mie gor yang dioplos kimia berbahaya. Legal, tanpa izin, gitu. Tapi nggak terkenalan gitu. Orang tertarik. Gitu. Jadi belum tentu minyak itu kelihatan bagus, tapi mutunya nggak bagus. Ya seharusnya ini pihak berwajib untuk menyelidiki itu, dan konsumen harusnya lebih ngerti lah kalau dipakai mesti beda. Gitu. Minyak ada kimia sama tidak itu ada rasa. So, perhatiin banget ya ciri-ciri minyak goreng oplosan abal-abal agar nggak kena resiko yang membahayakan kesehatan kita. Pusat investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.